Jadi hari ini kita akan berkunjung ke Kampung Batik Tangerang. Nah, mau lihat keseruannya? Yuk ikutin terus. Yuk. Nah, sekarang kita dalam perjalanan dan ini sudah memasuki kawasan Kampung Batik Kembang Mayang. Dan sebentar lagi kita akan sampai. Tunggu aja guys. Jadi kita udah sampai. Itu tempatnya guys. Langsung masuk aja yuk. Nah, sekarang kita udah di dalam dan kita bakal mewawancarai ownernya. Kalau boleh saya tahu, bicara dengan ibu siapa? Saya dengan Farah, saya koordinator Sanggar Batik Kembang Mayang. Sejak kapan sanggar ini dibangun? Sanggar ini sejak 2017 ya, baru 5 tahun. Tingkat kesulitan saat proses membuat batik biasanya gimana? Nah ya, proses membatik itu sebenarnya ada 5 ya. Pertama menggambar tadi, kedua itu menyanting, bisa nyanting tulis atau nyanting cap. Yang ketiga pewarnaan, keempat itu fiksasi, kelima itu pelepasan malam atau biasa sering kita sebut lorot ya, ngelorot gitu ya. Nah, tingkat kesulitan pasti ada di tahap menyanting. Jadi boleh nyanting tulis atau canting cap atau kombinasi keduanya. Nah, itu tingkat kesulitan paling tinggi yaitu pada saat proses menyanting. Jam operasinya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, kita sebenarnya kelas reguler itu ada di Senin, Rabu, Jumat ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore ya. Tapi kalau ada kunjungan di luar hari Senin, Rabu, Jumat itu kami welcome karena memang kami di sini dekat ya dengan sanggar batik ini gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kami buka, kami tutup itu bisa saja. Kenapa batik kembang mayang bisa menjadi ciri khas batik Kota Tangerang? Oh iya, nah pada saat kita mendirikan Kampung Batik Kembang Mayang, otomatis kita harus punya batik motif kembang mayang ya, gitu ya. Nah, motif kembang mayang itu sendiri sebenarnya menjadi jati diri kami, gitu ya, karena filosofinya terdapat letak geografis kami, karakteristik kehidupan masyarakat di kampung batik kayak gitu. Nah, itu dia wawancara dari kami dan selanjutnya kita masuk ke tahap proses pembuatan batik. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Selamat datang di Kampung Batik Kembang Mayang di Kota Tangerang. Masuk ke tahap pembuatan batik, pertama-tama kita akan memilih kain untuk pola yang akan kita buat. Tahap pertama kita akan menyanting dengan menggunakan malam. Nah, apa sih malam itu? Malam atau lilin adalah bahan yang digunakan dalam menutup permukaan kain berdasarkan motif batik. Dengan demikian, permukaan yang sudah ditutup dengan malam tidak akan terkena bahan pewarna. Biasanya malam itu terbuat dari campuran gula Jawa dengan lilin. Setelah tahap menyanting, kita akan beralih ke proses pewarnaan. Di sini kita akan mewarnai pola yang sudah kita buat dengan menggunakan pewarna yang sudah disediakan. Di sini ada berbagai warna yang disediakan, ada merah, oranye, dan hijau biru. Selanjutnya adalah proses fiksasi. Di sini kita akan mengaplikasikan cairan ke dalam batik yang sudah kering agar kain batik tersebut dapat bertahan lama dan nantinya akan dikeringkan. Setelah pewarnaannya selesai, kain dijemur dan ditunggu kering. Masuk ke tahap ngelorot. Di sini kita akan menghilangkan semua yang sudah diaplikasikan ke dalam kain dengan cara dicuci dan direbus. Setelah mencuci kain, kita akan menghilangkan malam yang ada di dalam kain dengan cara direbus. Setelah itu kita bilas kainnya dan otomatis malam yang tadi sudah ada di kain tersebut sudah terangkat. Yang tadinya berwarna coklat sekarang berubah menjadi warna putih. Dan selanjutnya kita akan menjemur kain dan tunggu sampai kering. Nah, ini dia hasilnya. Gimana? Bagus gak?
Oh iya, by the way, ini masa tahap pengeringan setelah fiksasi ya. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira ada yang masih ingat gak ya? Untuk mengingat lagi, jadi kita urutkan dari pertama ya. Yang pertama ada menyanting, Yang kedua ada mewarnai, yang ketiga ada fiksasi. dan tahap terakhir yaitu ngelorot. Nah, itu dia tahapan-tahapan untuk membuat batik. Gimana? Sekarang jadi tahu kan? Setelah ini kita akan mewawancarai pekerja sanggar batik Kembang Mayang. Bicara dengan ibu siapa? Ibu Dede. Sudah berapa lama ibu bekerja di sini? Ada ya 5 tahun. Berdirinya ini aja. Kapan waktu ibu bekerja? Jam berapa? Oh, jam 10 biasa sampai jam 6. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat bekerja di sini? Nanti terus mewarnai. Ya udah seperti biasa kita ini batu gambar juga ceplok. Jenis motif batik apa saja yang ibu buat di sini? Batik tulis ya, tulis. Motifnya ya tergantung ya. Kadang kita bikin motif sendiri. Berapa lama ibu menyelesaikan satu jenis batik? Sampai jadi ya, kalau nyanting aja kalau 2 meter tuh bisa 4 bulan ya. Kalau bisa waktu kerja kita kan Senin, ya pasti ya Senin, Rabu, Jumat. Ya kira-kira 3 minggu deh, 3 minggu berturut-turut. Bu, itu saja. Terima kasih ya Bu. Sama. Nah, semua kegiatan udah selesai nih dan kita akan siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum pulang, sebagai bentuk terima kasih, kita akan berikan buah tangan. Jadi sekarang kita udah selesai proses membuat batik. Kita mau pulang. Yeay, kita pulang. Bye, balik. Bye. Sebelum kita pulang, kita lagi lihat-lihat kawasan di sini. Bagus-bagus juga ya, corak-corak yang ada di tembok-temboknya. Jadi kita sekarang udah mau pulang.